untuk mata kuliah ini. Pembinanya, pengampu mata kuliahnya adalah saya sendiri ya, saya Rizal Sandi, seperti itu. Kemudian jadi sebelum kita masuk ke deskripsi mata kuliah, saya sudah membagikan RPS-nya ya, sudah saya bagikan sebelum sebelum deskripsi ini saya jelaskan, sudah saya bagikan melalui grup WA. Tolong dibaca RPS-nya karena itu adalah alur dari perkuliahan. Oke, teman-teman, berbicara tentang deskripsi mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah adalah pengantar manajemen. Jadi di sini mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan, pengertian, pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai dasar ilmu manajemen. Bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola organisasi. Jadi teman-teman, capaian pembelajarannya adalah teman-teman mengerti, memahami, dan menguasai dasar ilmu manajemen. Karena manajemen itu adalah ada hubungannya dengan organisasi ya. Kalau kita nggak berorganisasi, maka manajemen ini tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi pada dasarnya manajemen adalah ilmu untuk mengelola seperti itu. Itu secara universal, gitu ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa capaian pembelajarannya adalah teman-teman mengerti, paham ya terkait dengan dasar ilmu manajemen seperti itu. Kemudian memahami fungsi-fungsi manajemen, yaitu adalah POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini untuk deskripsi mata kuliahnya sudah dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, paham. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat mata kuliah. Kalau tadi terkait dengan pengertiannya, yang ini adalah tujuan, manfaat. Ya, jadi kenapa sih kita belajar tentang introduction to management, kemudian kenapa kita ingin mengetahui manfaat dari mata kuliah ini. Saya bacakan saja ya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dasar ilmu manajemen, bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola organisasi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk tujuan dan manfaat nanti bisa diimplementasikan ketika teman-teman magang ya atau OJT di hotel. Ini nanti akan terimplementasikan ya, akan menjadi sebuah kenyataan ketika teman-teman nanti melakukan magang di hotel ya. Magang yang pertama OJT, on the job training 1 dan on the job training 2. Manfaat dan tujuan ini akan benar-benar teman-teman rasakan seperti itu. Bagaimana memahami, kemudian mengerti tentang manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen itu nanti akan realisasi dalam magang. Tapi yang pasti untuk saat ini kita belajar tentang teori pengantar manajemen ya. Oke ya. Untuk tujuan dan manfaat ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada saya skip. Tidak ada. Tidak ada ya. Paham semuanya. Oke, next. Nah ini teman-teman. Jadi ini adalah organisasi materinya. Ini sesuai dengan yang ada di RPS ya. Rencana pembelajaran semester. Ini sesuai. Kemudian apa sih organisasi materi? Jadi ini adalah 14 materi yang akan saya sampaikan ketika nanti saya berada di pertemuan mata kuliah Introduction to Management. Kegunaannya apa sih Pak organisasi materi ini? Jadi teman-teman bisa mengetahui materi apa selanjutnya yang akan dipelajari. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, bedanya kalau kita di SMA dengan di perguruan tinggi, kita sudah diberi bekal terkait dengan materi apa yang ke depan kita akan pelajari seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya adalah benefit kita
Jadi memberikan organisasi materi 14 pertemuan. Teman-teman bisa sudah prepare terkait dengan materinya. Teman-teman bisa cari itu apa namanya materinya, kemudian mempersiapkan pertanyaannya dan banyak lagi. Itu fungsi dari organisasi materi ya. Ini yang nanti saya sampaikan dalam 14 pertemuan. Sesuai dengan yang disampaikan di grup BA yaitu RPS ya. Rencana pembelajaran semester Introduction to Management. Oke, untuk slide ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham. Paham ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini adalah strategi perkuliahan kita. Karena kita dalam posisi pandemi sekarang ya. Ini kondisional aja. Jadi strategi perkuliahannya yang pertama adalah strategi perkuliahan yang dipilih berbasis pada student center learning ya. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau pembelajaran mandiri. Jadi teman-teman tidak seperti di SMA atau SMK dulu itu adalah TCL ya, Teacher Center Learning. Semua berpusat dari guru. Semuanya infonya dari guru. Tapi sekarang dirubah mindsetnya bagaimana teman-teman sudah belajar mandiri atau student center learning. Seperti itu. Nanti teman-teman akan saya berikan case study ya. Case study kemudian terkait pembelajaran di luar ini ya, di luar perkuliahan seperti itu. Itu yang kita akan lakukan. Jadi mulai sekarang di mindset untuk belajar mandiri atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Nah, itu yang kita harapkan di perguruan tinggi ya. Kemudian diskusi dan presentasi ya. Karena kita menggunakan pembelajaran mandiri, maka presentasi itu adalah jawaban dari student center learning. Anda saya kasih organisasi materinya, kemudian Anda buat PPT-nya, kemudian dipresentasikan. Kemudian Pak Reza sebagai dosen hanya menjadi fasilitator atau menambahkan seperti itu. Sampai poin kedua ada pertanyaan teman-teman? Udah nggak? Silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, dari tadi terus ini mengerti terus ya. Oke. Karena memang kontrak kuliah ini harus kita pahami, banyak mendengarkan daripada banyak tanya, boleh tanya ya. Oke, next untuk soal UAS dan UTS, ujian akhir semester dan ujian tengah semester antara lain bisa berbentuk multiple choice atau pilihan ganda ataupun IC seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini teman-teman saya kasih clue-nya untuk UTS dan UAS. Jadi yang pasti nanti bisa multiple choice ataupun IC. Kemudian bisa juga itu mengerjakan project. UAS ataupun UTS itu tidak hanya multiple choice ataupun IC, tapi kita mengerjakan project seperti itu ya. Dan itu nanti menyesuaikan apa yang diberikan dari dosen. Maksudnya project apa, kemudian Anda kerjakan itu bisa digunakan pada kegiatan UAS dan UTS. Kemudian macam tugasnya, tugas yang diberikan yaitu adalah resume ya. Paham resume ya? Coba Mbak Dirsa apa? Resume pernah ngeresum ya, Mbak Dirsa? Pernah ya? Resume. Pernah, Pak. Ya, resume apa? Resume. Resume itu apa? Merangkum ya. Resume, jadi misal ada materi 1 sampai 3, itu diresum. Nah, itu namanya tugas resume. Kemudian teman-teman nanti ada yang namanya studi kasus. Jadi misalnya nih di hotel ada masalah seperti ini, bagaimana Anda mencari solusi. Nah, itu namanya case study. Jadi tugas studi kasus, teman-teman. Kemudian ada lagi tugas kelompok, membuat paper, presentasi, proyek akhir semester, dan lain-lain. Itu tugas yang nanti saya berikan. Kemudian pembelajarannya menggunakan pembelajaran daring. Karena memang kita masih dalam masa pandemi. Jadi ada 2 ya. Jadi kalau
sinkronus. Sinkronus itu adalah tatap muka langsung, bukan maksudnya langsung ini tetap daring ya, itu bisa pakai Zoom, Meet ataupun video call ya kan, seperti itu sinkronus. Jadi langsung kita melakukan tatap muka tapi via ini namanya aplikasi seperti itu. Jadi, kalau asinkronus itu nggak langsung. Jadi contohnya adalah kita menggunakan e-learning ya kan, seperti tugasnya ada dosen ya, dosen di perhotelan ini menggunakan e-learning. Jadi itu nggak sinkron, bukan sinkronus ya, nggak langsung. Jadi saya kasih tugas, silakan dikerjakan di study, itu asinkronus namanya. Ya, jadi ada tugas di aplikasi. Itu ada Google Class, ada study, ada Edmodo, atau send by email seperti itu. Oke, sampai di sini ada terkait dengan strategi perkuliahan. Ada pertanyaan? Ayo tanya. Silakan. Kalau enggak, next lagi. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau enggak ada, saya lanjutkan lagi. Nah ini, kalau kita baca di RPS, di rencana pembelajaran semester itu ya, yang untuk berhasil untuk manajemen, ini ada yang namanya referensi teman-teman. Jadi teman-teman nanti selain mengikuti dari Pak Reza, teman-teman bisa menggunakan referensi atau buku acuan ya, seperti itu. Salah satu contoh ini ada bukunya Handoko ya, itu judulnya manajemen, kemudian ada bukunya Terry, kemudian Badrudin ini dasar-dasar manajemen, itu yang bisa digunakan. Jadi kalau kita ingin istilahnya kita mengikuti perkuliahan, ini harus punya buku referensi ya. Kalau kita nggak punya buku, jadi buku ini adalah referensi yang paling fix daripada kita cari di internet. Dan kita bisa bisa mengikuti langkah demi langkah ini materi yang saya sajikan nanti seperti itu. Itu gunanya buku atau referensi teman-teman. Bukunya seperti ini ya, pengantar manajemen. Nah itu bisa di browsing. Itu ada ada pengarangnya, itu ya, ada pengantar manajemen sama sepertinya ini. Ini bisa dibeli atau bisa melalui e-book, dicari aja kalau nemu ya di internet. Silakan dicari kalau memang mau mendalami pengantar manajemen. Itu semuanya ada di tangan Anda ya. Karena memang kita sistemnya adalah SCL, Student Center Learning. Apapun yang terjadi, mahasiswa punya kendali terkait dengan perkuliahan. Artinya dia bisa mengendalikan diri sendiri bagaimana cara belajar yang baik itu bagaimana. Oke ya itu ya. Itu referensinya. Kemudian nggak ada pertanyaan ini sampai di sini ya. Ada nggak pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada? Halo, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Mungkin ini sepertinya yang terakhir ya. Jadi ini adalah penilaian. Jadi terkait dengan penilaian teman-teman, penilaian ini merujuk pada RPS, tetap ya RPS ya. Jadi RPS ini kitabnya Pak Reza untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi RPS adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah Introduction to Management. Sesuai dengan yang ada di RPS, bahwa mahasiswa dapat mengikuti UAS ujian akhir semester apabila hadir kuliah intensif minimal 75% atau 4 kali tanpa sebab. Nah, ini bedanya kalau kita di perkuliahan ataupun di perkuliahan dengan di pendidikan menengah ya, ada jatah ya, seperti itu. Biasanya 3 ini ya. Oke, tidak masalah. Kemudian keterlambatan maksimal 5 menit dari jadwal, silakan meskipun kita ada di ruangan Zoom meeting, ini mohon ditegakkan keterlambatan maksimal 5 menit. Lebih dari 5 menit, silakan keluar. Begitu juga kalau saya terlambat dari 5 menit,
Silakan nanti